Hai, selamat datang di channel Bimbel Chief bersama Miss Fitri. Pada kali ini saya akan membahas tentang besaran dan satuan. Jadi, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, memiliki satuan dan nilainya dapat dinyatakan dalam angka. Secara garis besar, besaran dalam fisika dibagi menjadi dua bagian, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang tidak diturunkan dari besaran lain dan satuannya telah ditetapkan secara internasional. Ada 7 besaran pokok dalam fisika, yaitu panjang dengan satuan internasionalnya adalah meter, lambang satuannya adalah m, massa adalah kilogram dengan lambang satuan kilogram atau kg. Waktu dengan satuan internasionalnya adalah second dengan lambang satuan S. Suhu adalah Kelvin dengan lambang satuan K. Kuat arus dengan satuan internasionalnya adalah ampere dengan lambang satuan A. Jumlah molekul zat dengan satuan internasionalnya adalah mol. Dan intensitas cahaya dengan satuan internasionalnya adalah candela. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya dapat diturunkan dari satuan besaran pokok. Contoh besaran turunan adalah luas dengan lambang besaran A, rumusnya panjang kali lebar. Satuan internasionalnya meter persegi. Kemudian volume dengan lambang besarannya adalah V dan rumusnya panjang kali lebar kali tinggi dengan satuan internasional meter kubik. Kemudian ada massa jenis dengan lambang besaran Rho dan rumusnya massa dibagi volume dengan satuan internasional kilogram per meter kubik. Kemudian kecepatan dengan lambang besaran V dan rumusnya adalah perubahan jarak per perubahan waktu dengan satuan internasional adalah meter per second. Kemudian percepatan dengan lambang besaran A dan rumusnya delta V per delta T atau perubahan kecepatan dibagi perubahan waktu dengan satuan internasional adalah meter per second kuadrat. Dan masih banyak lagi besaran turunan yang dapat kita ketahui pada materi ini. Selanjutnya kita akan menentukan satuan dari suatu besaran. Jadi satuan dari besaran yang akan kita temukan adalah besaran dari kecepatan. Kecepatan dengan rumus S per T atau jarak dibagi waktu. Jarak memiliki satuan meter, waktu memiliki satuan second, sehingga satuan akhir dari kecepatan adalah meter per second atau meter kali second pangkat min 1. Kemudian untuk percepatan memiliki rumus delta V per T, perubahan kecepatan dibagi waktu, di mana perubahan kecepatan memiliki satuan meter per second atau meter kali second pangkat min 1, dan waktu memiliki satuan second. Sehingga untuk satuan akhir dari percepatan adalah meter kali second pangkat min 2 atau meter per second pangkat 2. Untuk besaran dari gaya memiliki rumus massa dikali percepatan. Jadi massa memiliki satuan kilogram dan percepatan memiliki satuan meter per second kuadrat. Jadi satuan akhir dari gaya adalah kilogram kali meter per second kuadrat atau kilogram kali meter kali second pangkat min 2. Kemudian kita akan menentukan satuan akhir dari usaha. Usaha atau W memiliki persamaan gaya dikali jarak. Jadi gaya memiliki satuan kilogram kali meter kali second pangkat min 2 dan jarak memiliki satuan meter. Sehingga satuan akhir dari usaha kilogram kali meter kuadrat dikali second pangkat min 2. Jadi meter kuadrat karena meter kita kali meter itu sama dengan meter kuadrat. Kemudian untuk mencari daya dengan lambang besaran P sama dengan usaha dibagi waktu atau W per T. Jadi usaha memiliki satuan kilogram kali meter kuadrat dikali second pangkat min 2 dan waktu memiliki satuan second. Sehingga satuan akhir dari daya adalah kilogram kali meter pangkat 2, kemudian variabel yang sama ada second pangkat min 2 dikurang second pangkat 1 sama dengan second pangkat min 3. Kemudian untuk momentum memiliki persamaan M kali V. Jadi momentum memiliki lambang besaran P sama dengan M kali V. Jadi massa satuannya kilogram, kecepatan satuannya meter per second. Jadi satuan akhir dari momentum adalah kilogram kali meter kali second pangkat min 1.
Dari persamaan fisika di bawah ini, buktikan satuan dari M adalah kilogram. Jadi persamaannya T sama dengan 2pi akar M per K. Jadi kita mau buktikan M di sini betul dalam satuan kilogram atau tidak. T-nya itu diketahui periode dengan satuan second dan M adalah massa dengan satuan kilogram. Jadi T sama dengan 2pi akar M per K, 2pi kita pindah ruas ke kiri, jadi persamaannya T per 2pi sama dengan akar M per K. Kemudian untuk akarnya kita pindah ruas kembali ke ruas kiri menjadi pangkat 2. Jadi akarnya tadi berubah menjadi pangkat 2 sehingga menjadi persamaan T per 2pi pangkat 2 sama dengan M per K. T pangkat 2 sama dengan T kuadrat per 2pi kuadrat sama dengan 4pi kuadrat sama dengan M per K. Kemudian kita kali silang masing-masing ruas, jadi T kuadrat dikali K sama dengan M kali 4pi kuadrat. Jadi 4pi kuadrat ini tidak memiliki satuan, jadi kita abaikan. Dan T adalah second, K adalah konstanta pegas dengan persamaan gaya dibagi perubahan panjang. Satuan dari gaya adalah kilogram kali meter kali second pangkat min 2 dan satuan dari perubahan panjang adalah meter. Meter dan meter saling meniadakan sehingga hasil akhir dari konstanta pegas adalah kilogram kali second pangkat min 2. Kemudian kita masukkan satuan masing-masing variabel untuk periode, konstanta pegas, dan massa. Jadi untuk periode adalah second, karena untuk periode ada berpangkat 2, kita tuliskan juga berpangkat 2, dikali untuk konstanta pegas, kilogram kali second pangkat min 2 sama dengan M. Jadi second kuadrat ditambah second pangkat min 2 itu kan saling meniadakan. Jadi hasil akhirnya adalah kilogram sama dengan massanya. Jadi terbukti jika dari persamaan tersebut massa itu adalah satuannya kilogram. Kemudian untuk suatu partikel yang bergerak dengan kecepatan yang memenuhi persamaan V sama dengan A kali T pangkat 3 ditambah B kali T. Jika V dalam meter per second dan T dalam second, maka satuan dari konstanta A dan B secara berurutan adalah. Jadi kita ingin menentukan satuan dari konstanta A dan B dari persamaan V A kali T pangkat 3 ditambah B kali T. Pertama-tama saya akan menentukan satuan dari konstanta A. Jadi persamaannya adalah V sama dengan A kali T pangkat 3. Kemudian untuk V satuannya meter kali second pangkat min 1 dan T adalah second. Karena untuk T-nya ada berpangkat 3 maka second berpangkat 3. Maka A sama dengan meter kali second pangkat min 4 atau meter per second pangkat 4. Untuk menentukan satuan dari konstanta B, maka persamaannya adalah V sama dengan B kali T, di mana V adalah kecepatan dengan satuan meter kali second pangkat min 1 sama dengan B kali T. T itu adalah satuannya second, jadi meter kali second pangkat min 1 per second sama dengan B, jadi hasilnya adalah meter kali second pangkat min 2 yang merupakan satuan dari konstanta B. Kemudian ada persamaan berikutnya di mana V adalah akar dari B per rho. Jika V adalah kecepatan dan rho adalah massa jenis, maka satuan dari konstanta B adalah. Jadi V sama dengan akar B per rho, kemudian akarnya kita pindah ruas ke kiri menjadi V kuadrat sama dengan B per rho. Kita ingin menentukan satuan dari konstanta B. Kemudian kita tuliskan satuan dari masing-masing besaran di mana V adalah meter per second atau meter kali second pangkat min 1 dan rho adalah massa jenis dalam satuan kilogram per meter pangkat 3 atau kilogram kali meter pangkat min 3. Jadi meter kali second pangkat min 1 karena V-nya berpangkat 2, jadi kita tuliskan kuadrat sama dengan B per kilogram kali meter pangkat min 3. Jadi meter kuadrat dikali second pangkat min 2 karena min 1 kuadrat, jadi min 2 sama dengan B per kilogram kali meter pangkat min 3. Kemudian untuk menemukan satuan dari konstanta B, kita kali silang. Jadi meter kuadrat dikali second pangkat min 2 dikali kilogram kali meter pangkat min 3 sama dengan B. Kemudian untuk
satuan yang sama itu ada meter, meter pangkat 2 dikali meter pangkat min 3 itu sama dengan meter pangkat min 1 dikali second pangkat min 2 dikali kilogram sama dengan B. Jadi ini adalah satuan dari konstanta B-nya. Ada latihan soal untuk dapat adik-adik kerjakan. Jangan lupa setelah menemukan jawabannya boleh dituliskan pada kolom komentar. Tentukan satuan akhir dari konstanta C pada persamaan A sama dengan akar C per F, di mana A adalah luasnya dalam satuan meter persegi, dan F adalah gaya dalam satuan kilogram kali meter per second kuadrat atau kilogram kali meter kali second pangkat min 2. Oke, sampai sini untuk materi besaran dan satuan. Untuk materi berikutnya akan kakak jelaskan pada saat les. Terima kasih.